Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman padukuhan Karen? Semoga kita semua diberi kesehatan dan kebahagiaan ya. Pada video kali ini, saya akan sedikit membagikan informasi mengenai cara membangun bisnis online bagi pemula dengan digital marketing. Wah, kenapa harus bisnis online? Dan kenapa juga harus digital marketing? Jawabannya, karena kita semua sudah memasuki era revolusi 4.0. Apa sih era revolusi 4.0? Yaitu era di mana semua sektor kehidupan dan kegiatan manusia beralih ke arah digital. Salah satunya dalam bisnis. Kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Makanya, kenapa ada sebutan bisnis online? Sedangkan untuk digital marketing, sederhananya adalah kegiatan pemasaran yang menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara cepat, tepat, dan meluas. Era digital di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung cukup lama loh, terlebih saat pandemi seperti sekarang ini. Kondisi ini yang memaksa kita untuk terus merubah segalanya ke arah digital. Sebelum kita masuk ke cara-caranya, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Kelompok kami terdiri dari Ahmad Arizal, Amir Fauzi Ansyarif, Diah Ayu Kustianingsih, Ilham Prabowo, Mihirun Kamalina, Muslimah Nuri Astuti, Putri Nilam Alfiana, dan Sinta Dwi Ihsanti. Hal dasar yang paling utama dalam membangun bisnis adalah adanya produk yang akan dijual dan pasar. Pasar artinya orang-orang yang nantinya akan membeli produk kita. Tetapi sebelum itu kita perlu melakukan riset untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka mau. Jika kebutuhan itu ada, peluang bisnis pun akan muncul. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah membangun bisnis dengan digital marketing. Di sini langkah-langkahnya ada 4 ya teman-teman, yaitu yang pertama, memastikan produk yang dijual akan laku. Yang kedua, salurannya tepat sasaran. Yang ketiga, konten atau jembatan antara produk dan pasar. Dan yang terakhir, ada mendesain funnel. Yuk kita bahas satu-satu. Tidak ada orang berbisnis yang tidak tahu bahwa produknya laku atau tidak. Maka dari itu, langkah pertama untuk memulainya yaitu memastikan dulu kira-kira produknya laku atau tidak ya. Karena seperti yang sudah kita tahu bahwa bisnis itu bukan semata-mata konsepnya saja yang bagus. Kita juga perlu modal. Jadi, bisnis itu bukan ajang coba-coba ya. Nah, salah satu cara untuk mencari tahu apakah produk yang kita akan jual nanti laku atau tidak, yaitu menggunakan cara PMF atau Product Market Fit. Apa sih artinya? Jadi, metode PMF ini untuk menyesuaikan antara produk yang dibuat dengan pasar yang dituju. Misalnya, si X dikasih produk teh herbal yang fungsinya untuk meningkatkan metabolisme tubuh, mengontrol berat badan, dan lain-lain. Kemudian si X ini mau mencoba dan ada hasilnya. Akhirnya, si X ini percaya dan beli. Nah, ini baru disebut peluang bisnis dan dikembangkan menjadi bisnis yang sebenarnya. Yang kedua adalah channel atau saluran. Ini berhubungan dengan bagaimana kita bisa menjangkau orang-orang yang berminat membeli produk kita. Misalnya, kalau offline, apakah kita akan mendistribusikan produk kita ke sekolah-sekolah, warung, Indomaret, Alfamart, atau toko-toko grosiran? Sedangkan kalau online, kita bisa lewat media sosial, YouTube, marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli.com, dan lain-lain. Kita bisa menggunakan marketplace untuk menjangkau calon pembeli kita. Karena seperti yang kita tahu, saat ini banyak orang berbelanja lewat marketplace karena dianggap lebih mudah, cepat, dan relatif lebih murah. Atau bisa juga melalui website tertentu yang di dalamnya terdapat orang-orang yang menjadi sasaran kita. Dan tentunya website tersebut memungkinkan kita untuk pasang iklan di situ. Kemudian
Muncul pertanyaan lain, apakah kita bisa menjangkau market kita melalui saluran-saluran tersebut? Semuanya tergantung. Apabila produk kita tidak mampu dijangkau secara digital, tapi peluangnya besar secara offline, ya tidak masalah. Bisa dikondisikan dengan bisnis yang sedang kita lakukan sekarang. Kemudian ada konten. Konten ini berhubungan dengan bagaimana kita menjelaskan produk kepada pasar. Konten berguna untuk membuat pasar mengerti tentang produk yang kita jual dan mengerti keuntungan dari produk tersebut. Konten menjadi jembatan antara produk yang dijual dengan pasar yang dituju. Misalnya, kalau offline kita datang ke toko, lihat barangnya, pegang barangnya, dicobain, kemudian kita suka, kita bisa langsung membelinya. Tapi berbeda dengan digital marketing. Semua hal berhubungan dengan konten. Jika langkah pertama dan kedua sudah bagus, tapi kok tetap nggak laku ya? Nah, perlu diperhatikan kontennya bagaimana. Jenis konten secara sederhana itu ada beberapa macam. Ada gambar, video, teks tulisan, dan juga suara. Bisa satu unsur saja atau beberapa unsur dijadikan satu dan digabungkan. Ada 4 jenis konten. Yang pertama, konten informatif, konten edukasi, konten marketing, dan konten interaksi. Jadi, konten informatif adalah baik gambar maupun tulisan yang memberikan informasi. Misalnya, apa bisnis Anda, bagaimana cara pemesanannya, di mana lokasi tokonya, apa visi misi bisnis Anda, dan informasi tentang profil bisnis. Konten informatif ini sebenarnya mudah dibuat dan sangat bermanfaat bagi pembaca. Yang kedua, ada konten edukasi. Banyak orang selalu mencari tahu dan ingin belajar sesuatu yang bagi mereka bermanfaat. Seperti video yang teman-teman lihat sekarang adalah salah satu jenis konten edukatif. Apalagi untuk suatu jenis produk yang baru. Anda harus memulai dengan konten edukatif. Jenisnya bisa berupa tips, pengertian, cara, atau yang lainnya, apapun yang berkaitan dengan tema bisnis Anda. Sehingga bisa menambah nilai dari media digital marketing yang Anda gunakan. Yang ketiga ada konten marketing. Konten marketing ini bukan berisi tentang penawaran produk Anda, namun konten marketing punya karakter yang bisa mengarahkan dan meyakinkan konsumen untuk membeli produk Anda. Yang keempat, ada konten interaksi, yaitu konten yang mengajak interaksi audiens, biasanya lebih ke sosial media nih, khususnya Facebook dan Instagram. Di sosial media bisa mengajak interaksi audiens adalah konten utama. Karena semakin tinggi tingkat interaksi, maka akun Anda semakin tinggi nilainya. Dalam konten ini juga Anda bisa membuat cerita yang benar-benar nyata, yang mana audiens akan bisa berkali-kali lipat meningkat ketertarikannya terhadap produk Anda. Anda bisa membuat tentang ulasan produk yang Anda jual untuk membagikan pengalaman dan gambaran kepada calon konsumen yang belum pernah menggunakan. Kita sekarang masuk ke langkah terakhir, yaitu membuat funnel. Funnel itu konten apa saja yang harus disajikan. Secara sederhana, mendesain konsep marketing untuk memetakan perjalanan pelanggan ketika melakukan pembelian. Ketika mereka menonton produk kita, mendengar, membaca secara berurutan, dia akan ada hasrat untuk membeli produk kita. Di awal mungkin terdapat banyak pelanggan potensial, namun hanya sebagian yang akhirnya benar-benar melakukan pembelian. Jadi, video ini menjelaskan secara lengkap pemikiran ketika kita hendak berbisnis online dengan digital marketing. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan berbahagia selalu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.